Iran ini habis sudah di situ kalau udah ada diusiin. Ya, itu bagus kita terima juga dan di sini biar ngerasain dulu lah seperti itu, ya kan? Atau bisa-bisa nggak ada yang mau ini usulannya si Trump, akhirnya nggak ada yang mau terima negara-negara Muslim. Ya lu kalau nggak mau terima, berarti ini Israel nih mau terima. Nah, kalau gitu Israel deh yang kontrol wilayah itu. Hamas sudah nggak pegang senjata lagi, kan bagus. Gitu kalau menurut saya. Mau harusnya. Jadi Ya, mestinya juga tuh Tasya, mau. nggak apa-apa, Ya. mestinya diterima. Justru kita push, terima. Karena untuk bedanya itu negara yang IQ 70 ke bawah itu lambat belajarnya. Dia ngapal doang, jadi dia nggak mampu analisanya. Jadi kadang-kadang analisanya itu mesti lewat praktek. Nah, begitu berhadapan langsung, oh mereka ini suka rusuh ya ternyata ya ternyata mereka nggak bisa, nggak ngerti dia berita di Yordania mereka diterima baik-baik, rusuh mau jatuhin Raja Yordan, ya, IQ 70 nggak ngerti yang kayak gitu. Nah, terus di Malaysia kejadian-kejadian seperti itu nggak pernah ngerti dia. Jadi sama kayak di Rohingya, begitu dia terima dulu, baru dia tahu ya bisa mencuri pohon rambutannya, pekarangannya mereka, baru teriak-teriak. Nah, begitu, biar mereka terima dulu, baru dia ngerasain ya. Jadi nggak apa-apa kita push supaya terima ya. Nah, seperti itu. Nggak apa-apa, bagus begitu. Jadi supaya di sana juga dikosongin. Kalau dikosongin nanti itu lebih gampang dikontrol sama Israel, Amerika ya. Hamas kalau udah nggak ada rakyatnya, dia mau memimpin apa? Nggak bisa dia jualannya perang di situ ya. Nah, nanti begitu masuk lagi disterilisasi benar-benar rakyat, dan yang pegang senjata udah nggak ada lagi ya. Jadi kawasan itu bersih nanti tuh ya. Nanti yang kontrol mungkin perjanjian mau dari Israel atau mau dari negara-negara yang benar-benar netral begitu ya. Nah, jadi proksinya si Iran ini habis sudah di situ kalau udah ada diusiin. Ya, itu bagus kita terima juga dan di sini biar ngerasain dulu lah seperti itu, ya kan? Atau bisa-bisa nggak ada yang mau ini usulannya si Trump, akhirnya nggak ada yang mau terima negara-negara Muslim. Ya lu kalau nggak mau terima, berarti ini Israel nih mau terima. Nah, kalau gitu Israel deh yang kontrol wilayah itu. Hamas sudah nggak pegang senjata lagi, kan bagus. Gitu kalau menurut saya ya. Thank you. Tapi Pak SK, satu lagi yang perlu dipikirkan ya. Orang-orang ini kan nggak bisa kerja, punya IQ 70, bisanya tinggalnya di kemah, bikin anak. Terus Iya, nggak ditampung di apa-apa, Pak. Indonesia, umpama disuruh kerja, nggak bisa lah. Mana Ya bisa nggak kerja nih apa-apa. orang-orang. Jadi biar Contoh Indonesia soal, ngerasain. Kan saya bilang tadi, IQ 70 itu nggak ngerti analisa, Pak. Kita ngomong gini dia nggak ya, ngerti. Dia mesti ngerasain sendiri. Ternyata begitu datang ini ngerugiin banget gue nih. Ya kan, udah malas kerja, rusuh, maunya enak, segala macam. Biar dia ngerasain, biar dia tahu rasa. Baru akhirnya kayak begitu baru terbuka. Dia mencak-mencak langsung tuh Pak nanti. Kalau sekarang nggak bisa, dia mencak-mencak. Ini Palestina, udah deh, berikutnya gue udah nggak mau lagi deh, ya kan? soal Ini itu Pak SK. orang-orang barbar semua juga. Gimana Pak? Iya, enggak. Contoh soal waktu Soviet Union bubar, itu kan dari dulu udah hidupnya komunis, makan dikasih segala macam. Begitu Soviet Union bubar, bingung ini orang-orang ini, kagak ngerti kerja, kagak bisa kerja kan ti orang-orang, maunya dikasih makan, ya kan? Iya, Oke, lanjut, nggak apa-apa, Asya. mestinya diterima Pak. Kalau menurut saya, mesti kayak seperti Turki diterima. Habis itu dia baru kaget-kaget. Wah, jadi kumuh, jadi jorok, ya. Terus kerusuhan sosial, begitu kan? Sama kayak di Yordan, ya. Nah, seperti itu. Pak SK ini ngomong beneran atau satir?
Beneran, Pak. Saat. Beneran. Biar ngerasain, Pak. Beneran. Wah, Kita terima, beneran. welcome. Ya kan bagus, Pak. Nggak apa-apa. Oke, ini Karena Pak ada yang Poldere dulu tersinggung nih. loh, Pak. Pak Poldere dulu nih, kasih ngomong dulu nih. Pak Poldere. Ya, Bos. Ya, Selamat Yud. malam siang. Ya, itu sih saya pikir kalau pengungsi itu ada di Indonesia, sebenarnya buat mereka yang seberang itu merubah keturunan. Mukanya ntar orang Indonesia 20 tahun lagi. Indonesia hidungnya mancung. Ya, iya, Arab, muka Arab semua. Tapi saya jangan ingetin gubernur kantong Kristen. Jangan diiming-imingin uang untuk ngurus pengungsi, akhirnya mata lu pada hijau. Tapi di balik itu nanti lu akan repot. Penduduk-penduduk non-Kristen itu, non-Islam itu harus diprotek benar-benar. Jangan sampai, ini kan cita-citanya Gaddafi kan, menyebar, mereka disebar di seluruh dunia untuk menaklukkan Kristen dan Yahudi. Caranya ya begitu, ke Eropa, kemana-mana, akhirnya bikin ulah ini. Itu memang udah di skenario sama mereka. Dan itu jangka waktunya enggak setahun 2 tahun. 10 tahun kemudian mereka udah beranak pinak, akhirnya nanti malah penduduk asli itu, wah udah dilahap sama mereka semua, akhirnya nggak kebagian. Tapi memang susah. Pak Oscar bilang IQ ini menentukan. Jadi kalau saya sih jadi taruhlah di kutub utara kan, sama aja kan. Kutub utara kan cukup nggak ada penduduk. Ya disitulah ditaruh, dikasih mantel yang tebal, makanan dicari, itu lebih aman. Tapi kalau Indonesia mau terima lebih bagus sih, supaya Gaza itu kata Pak SK bisa cepat dibangun. Ya memang ngatur 2 juta Polandia aja, cuman kedatangan orang Ukraina aja. Tapi orang Ukraina itu kan rajin, mereka menolak Islam itu karena itu takutnya efeknya nanti nggak bagus. Itu aja Pak Paul, terima kasih semua. Oke, ini Bu Dora lanjut. Bu Dora. Dere bilang lagi, ngomongin bangun Gaza, duit dari mana? 280 juta US dollar. Miliar US dollar gitu. Duit dari mana ya? Siapa yang mau bangun Gaza? Mau dikasihin siapa? Israel pun nggak mau. Mau Pak Israel kalau dia yang kontrol. Dulu kan pernah, akhirnya dilepas juga. Enggak, kalau yang dikontrol dia mau, dia kan wilayah tambah gede, mahal itu Pak wilayah Pak. Ya. Tidak ada orang tidak mau dikasih wilayah Pak, mau Pak. Mau Tapi Pak. kan dulu udah pernah. Dulu kan Iya, udah tapi pernah, justru enggak, karena kan dulu Hamas masih mau berkuasa di situ. Nah, kalau dia udah kontrol di situ, itu pasti pembangunan rakyat Palestina maju, sama seperti 2 juta lebih Muslim Arab yang ada di Israel. Mereka lebih senang tinggal di sana. Drew aja otomatis lebih senang gabung dengan Israel. Ya. Bukan orang Palestina yang katanya Palestina tinggal di Israel kaya loh. Mereka punya rumah 2. Iya, yang nggak mau itu leader-leadernya Pak. Dia memprovokasi supaya dia bisa dapat duit, dia bisa mimpin. Kalau rakyatnya mah senang-senang aja Pak. Rakyatnya senang-senang aja, dia maju bisa kerja. Itu bisa dibayangin ya, kalau itu diambil Israel, itu pinggir laut itu dijadiin resort. Wah, itu tempatnya bagus sekali loh. Beda antara negara yang bisa mimpin, bisa membangun, dengan negara yang nggak bisa bangun Pak, nggak ngerti dia ngebangunnya Pak. Indonesia coba kalau kedatangan orang Amerika yang ngebangun jadi leader, wah kaya Pak, langsung dalam 10-20 tahun. Rakyatnya mau nggak? Senang Pak. Yang nggak senang siapa? Ya yang pemimpin-pemimpin yang korupsi ini, ya kan gitu. Makanya saya bilang nanti mungkin jangan-jangan 50-100 tahun lagi negara semakin menyusut nih ya, dengan kemajuan teknologi. Mungkin ke Amerika nanti sampai cuma 1 jam sampai Jakarta ke Amerika dengan hipersonik bisa 5.000 sampai 10.000 kilometer per jam. Nah, bisa jadi, wah, cuma sejam aja gue bisa kerja ke Amerika, ditawarin rakyatnya gabung sama ini ya. Jadi lu
tinggal datang itu sama aja kayak Jakarta ke Bogor begitu ya kan. Ya gabunglah ke Amerika gitu. Tapi kena otak monyet seperti ya Indonesia cuma mempertahankan ini apa Bali. Padahal daerah perlautan resort itu mestinya banyak ya. Seperti Labuan Bajo atau Ya Maluku nggak bisa Utara. bangun Pak. Ya nggak bisa bangun. Makanya itu otaknya otak 60. Bali siapa yang bangun? Ya pertama kan orang-orang Australia banyak yang masuk ya. Nah, di situ dia yang invest. Semuanya akhirnya tersedia. Jadi bagus kan. Nah, coba kalau ngerepin dari orang lokal sini, nggak ngerti. Makanya orang di seluruh dunia tahu Bali tahu Indonesia di mana Indonesia kagak tahu taunya Bali kan gitu. Iya, saya waktu di kafe di Bali, kita lagi duduk-duduk gitu. Kamu rencananya mau kemana saja? Saya mau ke Indonesia. Loh, kamu bisa ditunjukkan petanya Indonesia itu saya kemana dulu sekarang ini? Loh, kamu ini di Indonesia, dia melongo. Saya di Bali sekarang. Saya kucul. Kasih tahu lagi di Bali mau ke Indonesia. Kamu di Indonesia sekarang. Apalagi? Ya, ini Bu Dora, lanjut. Ya, Pak Paul. Saya ini analisa pribadi ya, nggak menyinggung siapapun. Kemarin saya bilang, kenapa dari sisi Amerika, kenapa ingin Trump ini warga Palestina ini dikirim ke Indonesia? Karena dasarnya ada kan, karena Indonesia berpihak kepada Palestina dan Indonesia adalah negara Islam ya. Sementara di sisi lain para oligark ini yang menguntungkan mengeruk kekayaan Indonesia dan memiskinkan rakyat. Kenapa menginginkan itu? Karena dari historis kita tahu, kita bertolak belakang dulu dari dasarnya. Dasarnya itu kenapa? Dari sejak dulu Indonesia ingin dijadikan negara Islam. Kenapa tanah Batak tidak bisa dijadikan negara rakyatnya tidak diislamkan? Nah, ini jadi seperti kemarin juga Pak Putih membongkar sedikit tentang Chaplin, Bu Retno ya. Nah, ini mereka menggunakan ini untuk sesuatu perang politik satu, kekuatan mereka dua, dan keuntungan pribadi sehingga rakyat bodoh atau apa mereka bisa juga mengeruk keuntungan dari rakyat yang bodoh-bodoh ini. Nah ini nggak disadari oleh rakyat itu sendiri. Kenapa ini? Saya tarik lagi analisa saya dari penerangan Pak Tobing. Pergeseran paradigma. Nah, saya tarik lagi dari pendapat Pak Teddy. Kenapa pergeseran paradigma ini? Ya karena agama ini juga. Nah, kalau memang ada orang Batak yang kriminal, tapi memperkosa ya. Batak itu kriminal hanya berantam ya, istilahnya anggar jago. Kalau udah di Lapo Tua berbicara politik, so anggar jago lalu terjadi baku hantam ya. Tapi untuk memperkosa, untuk menculik, untuk membuat bom ya, itu orang Batak tidak ada loh. Dan orang Kristen jarang. Oke, ada yang dikatakan Kristen KTP, mereka tidak. Berapa rate-nya, persennya kita bisa lihat di dalam kriminal ya. Baku hantam itu di meja tua atau di meja kopi ya, itu bukan kriminal. Tapi yang dikatakan kriminal adalah memperkosa, membunuh ya. Jadi itu terjadi siapa? Pergeseran paradigma ini siapa yang buat? Karena dasar negara kita dari pertama sudah dicanangkan ya untuk menjadi negara Islam. Historis kita sudah diobrak-abrik oleh oligark dari pertama. Nah, mengagungkan Soekarno, tapi tidak mengkalkulasi, meneliti kembali historis itu. Kenapa tidak diteliti lagi historis itu, tidak dibukakan? Kembali lagi kepada kadrun ini. Nah, ini kita harus
mengkaitkan semua buah pikiran itu. Saya mengkaitkan buah pikiran ya, bukan tidak menjudge someone ya. Nah ini, jadi memang ini semua kita harus tanya, kenapa ya Indonesia menggaungkan menerima Palestina ini? Kenapa? Ya, kenapa? Berarti oligark ini juga berperan untuk menggaungkan apakah mereka diterima, apakah ada keuntungan oligark, siapa mengkontrol oligark ini? Ya Islam ini juga kembali lagi. Kalau orang Kristen ada korupsi, itu berapa persen? 1 dari berapa? Kalau ada yang kriminal orang Batak itu sudah diislamkan. Sudah diislamkan. Karena Batak mempunyai patriot juga. Ini saya baca ya, yang orang-orang yang mempunyai ilmu, Batak 18% ya, dan tertinggi. Dan yang terendah di Pulau Jawa 4,2%. Dan yang membuka bisnis di Indonesia, yang memberikan income, Chinese dan Batak. Karena orang Batak istilahnya, pasar pagi pun jadi, korek-korek mul di restoran untuk makan babinya dan menjual babinya, mereka bekerja. Kalau grup ini hanya meminta bantuan dana toh, udah tuh melahirkan anak beranak pinak kayak anak ayam, telur ya, lalu tetaskan. Itu kebanyakan. Jadi ini mengubah ini susah. Makanya saya bilang untuk mengubah waktu Eropa Perang Dunia Kedua, mengubah negara Indonesia Eropa menjadi maju itu membutuhkan waktu 50 tahun. Mengubah Indonesia menjadi Indonesia emas bisa kali 5 tahun. Lalu menggaungkan lagi bahwasanya menerima rakyat Palestina ini. Kapan? Tapi kalau saya bilang saya konsisten terhadap yang satu itu, saya akan dibantah. Oke, itu saya tidak mengatakan itu, tapi mereka boleh mempunyai instansi di luar pemerintahan. Ya. Oke, di sudah luar balik lagi, pemerintah. Bu Dora sudah dibolak-balik Jadi lagi. maksud saya Cuma Bu Dora, Hanya Bu duduk, Dora, Andi. cuma kamu Batak-Batak melulu, Cindo. Kamu itu. Cindo, ya Batak. Cindo. Ya, makanya tadi kan Panji bilang yang meningkatkan ekonomi di Indonesia adalah pertama orang Cina. Itu ada rate-nya saya baca. Orang Cina, kedua orang Batak, ya. Ketiga orang Bugis dari Sulawesi sana ya. Orang Jawa cuma dari Pulau Jawa cuma 4%. 4%. Nyatanya pengacara Batak banjir. Nah, udah kita balik lagi tentang Israel lagi, jangan tentang Indonesia lagi. Ya, Kita kalau lagi itu pribadi Pak Andi, nggak usah kita Tapi kita bahas. tutup dalam doa saja. Bu Dora silakan tutup dalam doa, Bu Dora.